mereka ini Yesus Markus 9. Markus 9 ini penting sekali. Kita lihat Markus 9 ayat 38. Di situ kita lihat nanti Yohanes cegah ada orang yang membuat mujizat. Oke, kita lihat, dengar dulu. Lanjut. Markus 9 ayat 42. Markus 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Ayat Tetapi, 39. kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tahan di situ, Yesus Barang menggunakan siapa tidak Priska, tahan dulu. Di situ Yesus menggunakan orang pertama tunggal. Barang siapa demi namaku tidak mengumpat aku. Dia masuk ke dalam proses bilang dalam namaku. Oke. Sekarang hati-hati di dalam ayat 40. Ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Pertanyaan saya, Om Warung, Luther tidak melawan gereja Katolik? Sangat melawan, Romo. Zwingli, Calvins, John Smith, William Miller, Helen Goldwhite, John Parran, tidak melawan gereja Katolik? Sangat melawan, Romo. Di situ Yesus masuk ke dalam persekutuan. Barang siapa yang tidak melawan kita, dia ada bersama dengan kita. Persoalan mereka melawan, makanya tidak ada bersama dengan kita. Lanjut terus, orang-orang yang menyesatkan orang-orang kecil nanti sampai di ayat 42. 41 sekarang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Menekankan perbuatan di situ, Om Warung. Barang siapa memberikan secangkir air segar ini kepada orang kecil ini, karena engkau adalah muridku, engkau tidak akan kehilangan upahnya. Sekarang ayat 42 untuk para penyesat. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Anak-anak kecil artinya orang-orang yang sederhana, yang tulus hatinya mencari kebenaran, tetapi kalian sesatkan, maka orang-orang seperti ini lebih baik diikatkan batu kilangan di lehernya dan dibuang ke laut. Ekstrim loh. Iya, bagi para penyesat. Yesus tidak main gila. Betul, Romo. Oke, Om Barum. Iya, Om Romo. Terima kasih untuk penjelasan, Romo. Yuk, ajar yang benar, ajar yang benar. Oke. Iya, ya karena saya kadang-kadang itu masuk di saya itu sebetulnya gaptek untuk TikTok nih, karena saya sering lihat di YouTube itu Romo Cafe berapologetika. Saya jadi ikut-ikutan masuk TikTok, Romo. Namun saya terus terang belum terlalu banyak paham tentang TikTok. Kalau ya, dari dulu sih saya Facebook itu sukanya itu, Romo. Ya, ada berapa nanti lihat ya. Nantilah kalau ada yang sungguh-sungguh mau ngajar, maksudnya sungguh-sungguh mau jadi, bukanlah untuk mau belajar, contohnya sebentar saya ganti posisinya dulu. Ada berapa tema dasar ya, contohnya seperti ini. Ini PowerPoint contohnya dari Tunggal Maha Kudus, oke? Seperti ini tema-tema secara biblis bagaimana, atau kita pakai yang contoh Deuterokanoni tulip. Oh, ini sakramen tobat.
Atau sakramen tobat ya, contohnya sakramen tobat ya, untuk dipelajari ya, dinamikanya seperti apa. Oke. Kenapa betapa pentingnya sakramen tobat, oke? Iya, Romo. Seperti itu. Hal-hal Punya kecil satu hal lagi, seperti itu. Romo. Yo, belajar semua ya, jangan belajar sepotong-sepotong ya. Atau ini tentang tulip, bagaimana kitab suci merobohkan tulipnya Calvin. Nah, contohnya ini. Aduh, saya punya aduh. Hilang. Aduh, heng komputer, heng. Aduh, heng biar sudah. Sial. Biar. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain. Yo. Satu hal lagi, Romo. Sebetulnya kan Gereja Katolik mengajarkan kalau gereja, dalam hal ini Gereja Katolik itu sarana keselamatan ya, Romo. Di sakramen keselamatan, oke. Itu akan artinya bahwa manusia untuk selamat itu perlu jasa gereja, kan gitu kan, Romo? Oke. Yo, penting sekali kita. Yang pertama, kita lihat di sini Efesus 5 ayat ke-23. Siapa yang menyelamatkan gerejanya? Aduh, kenapa Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dia yang menyelamatkan apa, Om Barung? Gerejanya. Ya, dialah yang menyelamatkan gerejanya. Apa Bapak tidak mau datang ke tempat yang dia sendiri selamatkan? Bukan hanya sebelum selamatkan, dia sucikan. Ayat 27. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Lanjut. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap gereja. Karena kita Kristus merawati gerejanya, Kristus menguduskan gerejanya, Kristus menyelamatkan gerejanya. Pelihara dengan cara seperti apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku. Kuduskan dengan apa? Dengan pengudusan satu kali untuk selamanya. Tubuhnya sendiri. Seperti suami istri saling menguduskan. Ayat 31-32. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Wow, bagaimana hubungan Kristus dan gerejanya? Efesus 1:22-23. Efesus 1:22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan siapakah kepala gereja itu? Kolose 1 ayat dari 15. Konsentrasi di 18. Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung,
lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Bagaimana kamu mutilasikan kepalanya dan pasang di kalian? Bagaimana? Terus lagi Romo. Kalau saya sering dalam berapologet itu memang hubungan Yesus dengan gerejanya itu seperti kepala dengan tubuh itu mempunyai dua makna menurut saya ya Romo. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah. Satu, bahwa Yesus itu kepala, artinya pemimpin tertinggi gerejanya, baik di surga maupun di bumi. Namun di samping itu makna hubungan kepala dan tubuh ini adalah bahwa Yesus ingin menyelamatkan manusia itu butuh peranan gereja sebagai tubuhnya lewat para rasul dan penerusnya, di mana para rasul dan penerusnya itu menjadi pelayan perjanjian baru dengan dua misi. Satu, mengabarkan ajaran Injil yang benar, itu seperti di Matius 28 ayat 30, Markus 16:15, atau 2 Korintus 5 ayat 19. Terus yang misi yang keduanya itu yang sangat penting juga adalah pelayan pendamaian. Kalau saya sering menjelaskan kepada saudara-saudara Protestan itu, pelayan pendamaian itu harus diterima orang yang ingin selamat. Dan pelayanan pendamaian itu ada di tangan para rasul yang dilanjutkan uskup lewat pemberian sakramen-sakramennya. Apakah ini benar, Om? Dalam gerejanya itu harus ada para pelayannya. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Korintus 5 ayat 3 dan 6. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Lu jangan ganti-ganti. Oke, Romo. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kami adalah pelayan-pelayan dari sebuah perjanjian yang baru. Karena itu di dalam gerejanya ada struktur hierarkis. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan struktur pertama itu adalah siapa? Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia. Selesaikan.
Halo. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bab 4 ayat 1. Kami adalah pelayan-pelayan perjanjian dari sebuah perjanjian yang baru. Karena itu kami adalah apa? Di dalam gerejanya kami adalah apa? Bab 4 ayat 1. Yang sama kalau sebenarnya 1 Korintus tetap sama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, Ayat kedua. yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Karena kami dipercayakan misteri rahasia. Karena itu sola Scriptura gugur di sini dengan sendirinya karena kita butuh para pelayan misteri yang tugasnya mengajarkan. Bukan main angkat diri sendiri di sini. Baca kembali ayat 1-nya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2, yang kepada hambanya, kami nih para rasul dipercayakan rahasia Allah. Tugasnya apa ayat 2? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kami dituntut untuk dapat dipercayai. Ini berbahaya sekali. Lanjut ayat berikut. Bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia? Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Bayangkan. Sebab kalau saya diam, lanjut. Oke. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dia yang menghakimi aku. Karena itu aku harus dapat dipercaya. Dan kepada kami dipercayakan rahasia. Kalau kami yang anggap pelayannya Kristus tidak dipercayakan rahasia, kalau kami bilang pergi baca langsung kitab suci sendiri, tafsir sendiri, lalu kami bilang pergilah mengaku langsung kepada Tuhan Allah, kami buat apa? Tugas kami terima persepuluhan, janji iman, buah sulung. Kami tugasnya apa? Kalau kami dipercayakan sebagai pelayan hamba-hamba Allah, pelayan-pelayannya, misteri dari Tuhan itu sendiri. Kami ngapain di sini? Betul sekali Romo. Karena itu warung engkau saya anjurkan engkau masuk Epifani di YouTube itu namanya eklesiologi. Di situ engkau harus memahami apa itu eklesiologi. Itu sekitar 2 jam lebih. Hampir 3 jam omong tentang eklesiologi. Iya Romo. Yo. Iya Romo. Oh ya, begitu saja sudah 3 pertanyaan ini. Bisa offer ke yang lain, oke? Iya ya. Terima kasih Romo. Ya. Mohon izin turun. Ya pakai. Maaf sudah Ya matur nuwun sudah turun. Iya. Berkat dalam Romo. Yo matur nuwun.